pagi siswa cerdas, apa kabar? Hari ini Bu Eva akan mengajarkan kalian tentang operasi hitung campuran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan positif dan bilangan negatif dan bagaimana caranya mengerjakan ketika dibuat dalam operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, sekarang kita akan campur ke semuanya itu dan kita sebut dengan operasi hitung campuran. Oke, kita akan mulai ya. Baik, kita akan mulai dengan satu contoh soal berikut. Misalnya min 2 dikali 4 dibagi 4 misalnya. Atau kita gampang dibagi 8 ya. Dibagi 8. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kita akan mengerjakan dimulai dari depan. Kenapa? Karena perkalian dengan pembagian dia sama kuat. Oke, jadi kita mulai dari depan. Hasilnya adalah kamu buat dalam kurung biar kamu tidak bingung. Minus 2 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian kamu ulangi, minus 8. Kemudian kamu bagi dengan angka 8, ya. Hasilnya adalah minus 1. Ini dia hasilnya. Ingat, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian dibagi 8, min 8 dibagi 8. Minus dibagi positif, hasilnya minus. Dan 8 dibagi 8, hasilnya 1. Itu contoh soal yang pertama. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua adalah minus 10 ditambah 5 dikali 3 sama dengan. Nah, ketika kalian bertemu dengan soal seperti ini, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka yang dahulu kita kerjakan, lebih dulu kita kerjakan adalah yang perkalian. Berarti soalnya adalah minus 10 ditambah 5 dikali 3. Kamu buat seperti ini. Oke. Kemudian kamu kerjakan yang di dalam kurung dulu. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian kamu salin lagi soal yang belum kamu tulis yang di atasnya. Nah, ketika kamu ketemu seperti ini, setelah kamu sudah lakukan yang tadi Bu Eva sudah ajarkan, kamu tinggal lanjutkan lagi. Minus 10 ditambah 15. Ada yang lebih besar yaitu positif. Berarti negatif ditambah positif, ketika positifnya lebih besar maka hasilnya akan menjadi positif. Maka hasilnya adalah 5. Seperti ini. Ini adalah contoh yang kedua. Oke, mungkin sedikit agak mulai membingungkan, tapi kalau kamu pelan-pelan memahami pasti akan mengerti dan bisa. Oke, Bu Eva akan kasih contoh soal yang lain. Oke, contoh soal yang ketiga. Oke, ini adalah contoh soal yang ketiga. Kamu bisa melihat di sini ada soal, ada negatif atau pengurangan ya maksud Bu Eva, dan ada perkalian. Oke, yang mana dulu kamu kerjakan? Yang pasti yang kamu kerjakan dulu adalah yang perkalian. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu harus kamu ingat ya. Jadi yang kamu harus lakukan pertama adalah membuat dalam kurung dari soal min 5 dikali 2 dalam kurung, kemudian dikurangi 5. Oke. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 5 dikali 2 adalah 10, jadi minus 10. Dikurang 5. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya maksudnya apa nih Bu Eva? Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, nih seperti ini sama aja dengan minus 10 ditambah minus 5. Jadi hasilnya adalah
minus 15. Kenapa kok bisa begitu Bu Eva? Ya, karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Sedangkan di sini jika di sini diganti negatif, misalnya negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Ini adalah kunci ketika kamu belajar matematika operasi hitung, ya, negatif dan positif. Sampai sini paham ya? Nah, karena tadi sini adalah positif, maka hasilnya seperti ini. Oke, Bu Eva hapus lagi ya, biar nggak keder ya. Ya, ini dia, minus 15. Oke, Bu Eva yakin kalian mungkin sudah mulai agak-agak mengerti atau mungkin masih ada yang agak bingung. Oke, kita akan bikin soal yang lain ya. Soal yang selanjutnya. Oke, kalau kamu ketemu soal yang seperti ini karena sudah ada yang di dalam kurung, berarti harus kalian kerjakan yang di dalam kurung. Walaupun yang di dalam kurung itu adalah penjumlahan, sedangkan yang di luar adalah pembagian, tetap kalian harus mendahulukan yang di dalam kurung. Ini adalah perlakuan spesial ya. Oke, kita lanjut. Minus 3, ulangi, minus 5 ditambah 3 adalah minus 2. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah minus 1. Oke, ini perlakuan spesial untuk yang di dalam kurung. Oke, itu untuk pembahasan kita. Nanti siswa cerdas, Bu Eva akan memberikan kalian latihan soal berikut. Tolong dikerjakan dengan semangat. Oke? Itu dia pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, jangan pernah berpikir bahwa matematika itu sulit. Dan kamu harus tahu ya, matematika itu mudah sekali. Oke, sampai ketemu lagi dengan Bu Guru di video selanjutnya. Dah.